Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita semua dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup yang gak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Nah, malam hari ini kembali dalam renungan malam. Sebelum kita beristirahat malam ya, kita mau tidur, kita mau beristirahat, kita mau merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, bahkan boleh ada dalam mimpi kita, dalam istirahat tidur kita, sehingga semakin hari kita akan diperbaharui oleh kebenaran Kristus. Nah, pembacaan Alkitab hari ini saya mau ambil dari Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayat 2 yang menarik, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau bilang di ayat 2-nya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sering banget dalam kehidupan bergereja kita memandang orang lain, dan kita bisa bilang, dia juga seperti itu. Dia aja seperti itu. Dia diaken, dia ketua FC misalnya, atau dia pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pemain musik, media, atau bahkan dia khotbah di mimbar dan lain sebagainya. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali Daud yang luar biasa pun jatuh dalam dosa, ya. Daud jatuh dalam dosa. Kemudian Nabi Nuh yang luar biasa pun bisa jatuh dalam dosa, ya. Banyak tokoh Alkitab ya yang bisa jatuh dalam dosa sekalipun dipakai Tuhan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bawa dengan suatu perumpamaan yang saya harap mampu mengubah perspektif kita, cara pandang kita terhadap kehidupan bergereja kita. Suatu kali ada seorang anak gembala datang ke bapaknya, ya, dia bilang seperti ini, "Pah, kok di gereja banyak sih orang yang main HP? Kok di gereja pas papa khotbah kok ada aja orang yang tidur? Kok di gereja ada aja orang yang pacaran? Kok di gereja ada aja orang yang bolak-balik gak merhatiin ibadah dan lain sebagainya. Tapi kok papa mau terus khotbah? Kok papa mau terus ajak mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kita menghadap Tuhan?" Kemudian bapaknya yang seorang gembala dengan lembut membelai kepala anak laki-lakinya dan bilang seperti ini, "Nah, sekarang coba kamu keliling gereja, kamu bawa air putih ini, air putih 1 gelas ini, kemudian air putih itu diisi sampai penuh ya, sampai di ujung gelas, dan usahakan jangan sampai tumpah." Seperti itu. Jangan sampai tumpah. Kamu harus bawa dengan hati-hati, pelan-pelan kelilingin gereja, ya. Nanti pas ibadah minggu. Jangan sampai tumpah. Kamu harus berhasil, kata bapaknya seperti itu. Anaknya nggak mengerti, tapi dia tahu papanya adalah seorang yang luar biasa, yang dekat dengan Tuhan dan berhikmat. Kemudian pada hari Minggu, dia melakukan hal yang papanya pinta. Dia ambil air 1 gelas penuh, hampir tumpah, tapi sangat penuh. Bapak Ibu tahu ya, yang ada gelembung sedikit, agak cembung sedikit airnya. Kemudian dia bawa dengan sangat hati-hati. Dia kelilingin gereja. Dia bawa dengan sangat hati-hati, dia kelilingin gereja. Sampai akhirnya dia sampai kembali, dia udah kelilingin gereja 1 kali. Dia sampai lagi ke tempat papanya. Papanya di belakang, "Gimana? Tumpah nggak?" Tumpah dikit sih, tapi ya oke lah, ini bisa kok. Tadi karena getaran-getaran sedikit," kata anaknya. Terus papanya bilang, "Waktu kamu bawa airnya keliling gereja, apakah kamu lihat jemaat-jemaat yang sedang bermain HP?" Anaknya bilang, enggak kelihatan, kan aku fokus sama airnya." "Apakah ketika kamu mengelilingi gereja, apakah kamu ngelihat jemaat-jemaat yang gak mendengarkan firman? Kamu tahu siapa aja?" "Enggak, Pak, aku gak tahu."
Aku lagi fokus sama air ini supaya nggak tumpah. Apakah saat kamu gereja, kamu lihat orang yang nggak peduli sama firman, yang mondar-mandir, ya? Kamu lihat orang yang melakukan kesalahan di gereja, kata papanya dengan lembut. Anaknya bilang sekali lagi, enggak. Kenapa? Karena aku fokus dengan air ini supaya nggak tumpah. Papanya bilang seperti ini. Demikian dengan kehidupan bergereja kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Kita fokusnya ke Tuhan. Karena kehidupan rohani membangun kehidupan rohani kita. Kehidupan bergereja membangun kehidupan rohani kita. Kalau kita terus fokus lihat keadaan sekeliling kita, lihat orang yang gak fokus sama Tuhan, kemudian kita memutuskan untuk ikut tidak fokus, pasti kehidupan rohani kita pun bakal gagal dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu ingat ketika Petrus berhasil jalan di atas air, tapi Alkitab mencatat ketika dia mulai sekali lagi melihat ke sekeliling, dia mulai takut karena begitu besarnya badai. Akhirnya Petrus apa? Tetap berjalan di atas air atau tenggelam? Betul, Petrus tenggelam. Karena dia mulai kehilangan fokus kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini sebelum kita beristirahat, renungan malam kali ini, semoga saya berdoa 1-2 orang saja yang benar-benar mengerti kebenaran firman ini. Gak usah fokus dengan orang-orang itu. Kita bisa ambil bagian kita menjadi pribadi yang menasehati sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai sesama jemaat Tuhan. Tapi kalau kita fokus ke orang-orang itu, dia aja begini, dia aja begitu, kemudian kita memutuskan mundur dari pelayanan, meninggalkan gereja, bahkan mulai menjelek-jelekan orang lain, ya, bahkan mulai gibah, ngomongin orang, mulai gosip. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini, yuk sebelum kita beristirahat, renungkan kebenaran firman ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Selamat malam, kita bersatu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Ubah mindset kami, cara kami berpikir Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah fokus kami, tujuan kami, pusat kami, dasar kami dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan istirahat, besok kami akan bangun dengan kesegaran, kekuatan, pengharapan, sukacita yang baru daripadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa sekali ya. Tetap lakukan yang terbaik sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan ya, dalam kehidupan bergereja kita. Fokus sama Tuhan, pandang Tuhan. Bahkan di tengah badai kehidupan kita, di tengah masalah kita, pandang Tuhan saja. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.